Hari ini saya beri judul hidup yang senantiasa dipenuhi Kristus. Karena saya renungkan semuanya, Tuhan, lalu what next? Bagaimana Tuhan? Kita mau jalan kemana? Nah, bisakah kita atau mungkinkah kita punya harapan untuk tampil mulia di dalam Kristus seperti yang diucapkan tuh pendeta-pendeta? Susahkah itu? Mustahilkah itu? Ya, kalau saya boleh bilang mungkin banget. Pelajaran kemarin kalau mungkin banget. Kenapa? Karena Yesus sudah mati dan bangkit buat kita. Yesus bukan mati untuk Kris manusama. Yesus mati sebagai Kris manusama. Yesus tidak mati untuk kamu. Yesus mati sebagai kamu. Kamu mesti lihat nilai, berarti gini, kamu mahal. Mungkin kamu diremehkan di luar. Memang mungkin prestasi kita sedang turun. Memang dunia menilai dari apa yang kamu buat. Tapi Tuhan menilai kamu dari Dia buat kamu untuk apa. Kamu yang jerawatan, yang pesek, yang sipit, yang belok, yang segambar sama Tuhan. Bayangin. Bayangin renungkan itu. Malaikat dilarang panggil Tuhan Bapa. Yang karoseri kayak begini nih, panggil dia Bapak. Wow. Lihat itu. Jadi judul ini, mungkinkah judul ini hidup yang senantiasa dipenuhi Kristus? Mungkin. Kalau kamu bilang saya rindu, saya mau kasih tahu. Tuhan lebih rindu lagi kamu mengalami itu. Bukan cuma kamu yang rindu, Tuhan yang lebih rindu. Dia nggak kelihatan, dia ingin dunia lihat dia lewat kamu. Tuhan nggak kelihatan. Kamu dan saya, surat terbaca itu. Wow. Jadi ekspresi dari orang yang bangkit bersama Kristus, dibilang gini, mereka memikirkan perkara yang di atas. Apa perkara yang di atas yang gak bisa dilihat oleh orang biasa. Maksudnya begitu. Bukan yang penting sorga deh, gak apa-apa, menderita di bumi, yang penting kan gitu. Coba agama ngajar gitu. Biar miskin di bumi nanti kaya di sorga. Mending lu masuk sorga lagi. Coba lihat itu. Kan sembarangan kita ngomong kayak gitu. Seluruh kekayaan di sorga disimpan buat apa? Bukan buat di sorga, buat kamu di sini. Bapak kita raja. Masa kamu menderita di sini? Gitu. Jangan samakan itu dengan semua enggak. Itu bukan tanda rohani. Tapi Tuhan bisa bawa kita dalam segala proses seperti itu. Orang-orang zaman dulu begitu susahnya bayar harga. Bisa, saya percaya itu. Tapi saudara baca Alkitab. Mereka enggak mengemis-ngemis karena kesusahan. Tidak ada yang seperti itu. Luar biasa saudara, lihat itu. Amen. Orang yang tidak mengenal Allah itu beda sekali. Jadi gini, kalau kamu jadi Kristen tanpa pengalaman lahir baru, ini penting. Kamu sedang gagal jadi Kristen. Kamu sedang gagal jadi Kristen. Oke, saya mulai dengan satu ayat di sini, Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Apa sih yang dimaksud orang yang tidak mengenal Allah? Nah, saya punya latar belakang dulu dari kitab Efesus ini. Orang yang gak mengenal Allah. Alasan pertamanya, waktu Paulus menulis ini, dia sedang berbicara tentang orang-orang non-Yahudi, yaitu orang-orang yang ada di luar perjanjian dengan Allah. Apa bedanya pada waktu itu Yahudi dan bukan Yahudi? Bedanya begini, Yahudi, Abraham bukan orang Yahudi. Saya bilang, Abraham bukan. Abraham dari tanah Ur, itu Arab Utara. Dia bukan orang Yahudi, lahir dari Abraham. Nah, lewat Abraham, jadi gini, ceritanya gini. Sebelum ada Israel, bangsa-bangsa lain udah ada.
Bangsa lain berhala. Nah, lihat kerennya Tuhan gitu. Mereka tuh sudah menyembah Allah. Allah menurut mereka. Entah itu batu, pohon, binatang, apa saja. Dewa-dewa mereka sembah. Tuhan tidak datang bikin gempa bumi, kasih penyakit. Siapa suruh lu nyembah dewa? Enggak gitu. Tuhan enggak kampungan begitu. Itu kita yang kampungan. Tuhan enggak gitu. Saudara lihat ini, kelihatannya kayak dongeng. Tapi mereka, bangsa-bangsa sudah ada. Mereka semua sudah menyembah Allah. Nah, supaya mereka bisa kenal Tuhan, Tuhan ciptakan satu bangsa baru. Lewat Abraham. Abraham tuh penyembah berhala. Jadi siapa yang cari Tuhan? Kita tidak cari Tuhan. Cari orang aja nggak ketemu, apalagi nyari Tuhan. Kita tidak bisa cari Tuhan, saudara lihat itu. Tuhan yang berinisiatif. Tuhan ke Ur Kasdim. Ke seorang penyembah berhala. Namanya masih Abram. Jadi Tuhan ubah dia. Nah, lewat Abraham lahirlah Israel. Jadi satu bangsa. Nah, perhatiin, Israel ditaruh secara geografis, mereka ditaruh di tengah seluruh bangsa lain. Tuhan udah bilang gini, nginjil dong ke situ. Enggak. Tuhan udah bilang gini, ceritain gua dong sama mereka. Enggak. Apa yang Tuhan buat? Kalau saudara pelajari perjanjian lama, Tuhan taruh Israel sebagai bangsa, Tuhan ajar mereka. Tuhan kasih hukum-hukum, Tuhan kasih seluruh kitab imamat tuh kalau saudara baca sampai bingung. Oke? Tentang irigasi, tentang pertanian, tentang berkeluarga, tentang pesan. Tuhan kasih semua. Tuhan udah suruh mereka menginjil. Tuhan cuma suruh kamu hidupin ini. Kamu hidup, kalau kamu taat, saya akan bikin kamu begini. Tuhan kasih. Kenapa? Lalu mereka jadi tontonan bangsa-bangsa lain. Coba, kamu kalau tur ke Israel, kita lewat Mesir, emang beda gitu tanahnya? Namanya juga tanah sama. Ayo. Emang tanah di Israel beda gitu sama. Hasilnya yang nggak sama. Jadi gini, mereka ditonton oleh bangsa lain. Loh, tanahnya sama. Cuman kenapa kita tanam jadi mati kok lu punya hidup? Nah, ini maksudnya. Tuhan juga sekarang dengan saudara, Tuhan kasih firman supaya kamu hidupi firman, lalu dunia nonton kamu. Jadi Paulus sedang bilang gini, jangan jadi orang-orang yang hidup tanpa perjanjian. Nah, itu dibilang orang-orang yang tidak mengenal Allah tuh orang yang tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Nama Tuhan adalah Tuhan perjanjian. Itu namanya. Gitu. God of Covenant, Tuhan perjanjian. Jadi kalau saudara hidup walaupun kamu bilang kamu Kristen, tapi kalau kamu hidup di luar perjanjian, kamu nggak ada apa-apa, nggak ada bedanya loh, sama aja. Gitu. Ini penting. Jadi orang yang tidak mengenal Allah sekarang ini, kalau saya ambil zaman sekarang ini, orang-orang yang belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita bisa jadi Kristen otomatis karena papa mama Kristen, kita Kristen. Itu nggak bisa. Tuhan bukan Tuhan borongan. Papa mamamu nggak bisa berdiri di depan tahta Allah untuk kamu. No, pendeta kamu nggak bisa berdiri di sana. Guru agama kamu nggak bisa berdiri. Kamu masing-masing berdiri di depan dia, mempertanggungjawabkan hidupnya. Sebab itu kamu perlu jumpa dia. Kamu perlu sampai di taraf kamu kasih hidup kamu buat dia. Bukan untuk jadi pendeta, kecil banget tuh. Tapi untuk kamu hidup dengan tujuannya dia. Kenapa lahir baru? Supaya kamu hidup dengan cerita yang baru. Nah, cerita baru inilah membawa kamu kepada destiny, kepada tujuan. Cuma itu. Kamu mungkin cuma jual sayur, kamu cuma jual pulsa, tapi kamu lahir baru, kamu ciptaan baru. Itu pulsa lu beda tuh. Gitu. Itu beda banget gitu. Waduh Pak, saya cuma jual sayur Pak, saya uang gado-gado, tukang coto, nggak apa-apa.
Tapi karena lu lahir baru, itu contoh karismatik jadinya. Ini saya mau kamu sadar ini baik-baik. Tukang soto banyak. Loh, satu kali kan tukang soto ikut saya ke Israel. Saya ngomong, Belanci, tukang soto banyak. Yang ke Israel cuman lu nih. Coba lihat itu. Coba saudara lihat. Luar biasa, saudaraku. Ini maksud saya. Jangan hidup seperti orang-orang yang terhilang. Nah, orang-orang ini kalau tadi dibilang, ya, orang-orang ini, kenapa? Mereka tidak hidup dengan tuntunan Tuhan. Terhilang tuh masuk itu. Loh, saudara punya semuanya. Kamu punya gelar, kamu punya status sosial yang baik, kamu punya harta. Tapi kamu nggak punya Yesus. Kamu naik Rolls Royce. Sayang kalau mati tetap naik ambulans, Pak. Kan lihat itu. Ini penting banget. Nah, jangan hidup seperti orang yang orang terhilang itu orang yang hidup dengan pikirannya. Dia pikir dia arsitek hidup itu. Dia pikir dia yang tahu masa depan. Dia pikir dia yang tentukan semuanya. No. Yesus bilang di luar aku, kamu tidak bisa apa-apa. Tapi banyak orang bilang, enggak bisa. Bisa. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Itu hak semua orang. Makanya saya bilang, tetangga kita juga rumahnya lebih bagus, TV-nya lebih bagus, mobilnya lebih bagus, nggak pakai Yesus. Coba saudara lihat. Jadi harus ada bedanya apa dong? Nah ini yang mesti ada beda. Saya teringat itu 13 tahun lalu saya dengan istri, kita ke China. Kita ikut satu grup, kita ke China. Saya pengen sekali karena saya baca literatur tentang gereja-gereja di China. Saya kepengen sekali. Akhirnya kita pergi. Sampai di satu kota namanya Shenzhen, kita pergi di situ. Lalu satu makan malam kita makan di restoran katanya punya Mao Zedong. Begitu kita masuk, merah semuanya pelayan-pelayannya, baju-bajunya Mao Zedong dan filmnya Mao Zedong diputar dalam itu. Terus kalau kita nonton artis nggak, kita yang nonton Mao Zedong dari pidatonya, semua yang dia buat. Terus pajangan-pajangannya tuh barang-barangnya zamannya Mao Zedong sampai mata uang dan semuanya. Jadi kita duduk, tentu saya nggak ngerti, nggak bisa berkomunikasi kan, gitu, duduk cuman lihat di restorannya tuh. Ini kayak tempat masak. Nah, jadi ini meja ada tempat masaknya, ini meja ada tempat masak kayak gitu. Di setiap tempat masak ada tulisan. Nah, saya sih nggak pengen tanya, cuman lihat aja. Tapi yang guide-nya ini yang bilang, Pak, Bapak perhatiin nggak tulisan-tulisan itu? Bilang, ya perhatiin, nggak bisa baca. Jadi nggak kepengen tahu juga gitu kan. Oh, tapi menariknya gini, dibilang, Pak, itu tulisan itu adalah semua perkataan Mao Zedong untuk rakyatnya. Wah, saya mulai diam. Saya mulai bilang gitu, oh ya, coba kamu artiin salah satu. Jadi di meja saya ada tulisannya. Itu perkataan Mao Zedong begini, kalau kamu makan, jangan sampai ada nasi yang jatuh di bawah. Karena di luar banyak orang susah. Wih saudara, saya seperti nggak ada Roh Kudus, nggak ada Yesus, ngomongnya kayak gini. Saya diam, ini komunis, nggak pakai Roh Kudus, nggak punya Yesus, ngomong buat rakyat. Kalau kamu makan, jangan sampai jatuh, karena di luar banyak yang susah. Wow, terus saya bilang, untuk saya tahu itu mesti ke Cina dulu, mahal banget. Untuk tahu cerita ini, saya mesti pergi, mahal banget. Saya bilang, Tuhan, luar biasa. Tuhan, saya sampai dalam Tuhan. Kenapa Tuhan dah jumpai dia, mana enggak? Tuhan dah jawab, Tuhan dah apa-apa, jadi saya enggak. Saya cuma bertanya, Tuhan, hebat banget orang ini.
Terus saya jalan di mall gede banget. Di luar tuh kayak keramiknya bagus. Ini pelataran luarnya. Jadi saya sedang kagum-kagum lihat ada satu sini kayak kembangannya beda gitu. Nah saya kan nggak ngerti. Jadi saya bilang, matching juga ya. Itu sama ini matching ya. Kayaknya bilang ini, bukan Pak, yang ini untuk orang buta. Oh kembangannya beda, ini buat orang buta. Jadi tahu, oh ini jalan. Terus saya bilang, saya mikir lagi, Tuhan, ini komunis loh. Masih mikirin jalan buat orang buta. Gue pulang ke negara gue, sembahyang tiap hari, bunuh-bunuhan. Atas nama Tuhan. Aduh saudara, beda sekali. Yang mana yang gak kenal Allah? Sebentar. Yang mana? Sayang kalau kita bilang punya Yesus, tapi mulut kita kebun binatang, cara kita perlakukan pembantu, supir, semuanya, wah. Luar biasa. Mari lihat. Mari saya bilang, inilah orang-orang yang terhilang. Nah, waktu kamu berpikir dengan otak, nggak sama dengan hati. Benar. Baca firman dengan otakmu, kamu akan tahu. Hanya tahu. Kamu tahu banyak. Imam-imam, ahli-ahli Taurat, mereka tahu banget. Mereka nggak baca buku porno, mereka nggak nonton film, mereka nggak baca buku yang lain kecuali Taurat. Mereka tahu, cuman tahu. Mereka tahu seluruh nubuatan tentang Mesias. Sekarang Mesiasnya ada di situ. Mereka nggak terima dia. Padahal mereka tahu nubuatannya. Mereka punya kristologinya. Mereka tolak Mesiasnya. Kalau kamu baca firman, kamu dengar firman, cuman pakai otak, kamu sampai pada tahu. Nah itu udah tipikal orang Ambon. Tahu, beta sudah tahu. Itu artinya belum tahu sebenarnya. Sudah Pak, beta sudah tahu. Salah bikin. Salah itu. Kadang-kadang kita gitu. Karena kita dengar, kita dari kecil, dari sekolah minggu, kita pakai otak. Kita dengar apa. Kalau kamu baca, kamu dengar cuman pakai pikiran, kamu sampai di tahu. Sebab firman ini, Alkitab nggak sama buku lain. Oh beda. Tuhan bukan filosofi. Tuhan bukan konsep. Tuhan itu pribadi. Ada satu buku di dunia yang kalau kamu baca, penciptanya ada di situ. Dia bilang, Paulus bilang huruf ini mati, tapi roh menghidupkan. Saudara bayang, jadi gini, kalau kamu baca firman dengan hati, kamu dengar firman dengan hati, kamu bukan jadi tahu, kamu jadi percaya. Di situ bedanya. Kamu jadi percaya. Ada ibu di rumah sakit. Dokter bilang gini, kamu gak lama lagi. Jadi dia udah napasnya udah 1-2. Jadi dia mulai dipisahkan di kamar khusus. Artinya kamar yang sedikit lagi tit. Gitu kira-kira saudara. Ya gitu. Dia sudah dipisahin di situ. Jadi yang di sebelah-sebelahnya udah ada yang tit duluan gitu. Jadi dia di tempat tidur di sini dan keluarganya sedang cuma taruh karena sudah semuanya di sini dan cuman pulang. Bahkan dibilang mereka udah cabut semua alat bantu itu. Jadi dia cuma tidur. Lalu mereka bilang ini, yuk kita pulang ganti baju, kita siapin bajunya mama katanya. Mereka pulang. Tahu nggak mereka balik? Mereka balik. Mamanya duduk. Mereka nangis, mereka panggil dokter semua. Kenapa? Dia tanya, mama ada siapa yang datang? Terus mamanya ngomong ini, kalian semua pulang. Gak ada orang lain di kamar ini. Mama cuma sendiri. Gak ada yang bisa mama ajak ngomong. Mama ngomong aja dalam hati. Oleh bilurnya aku sembuh. Oleh bilurnya aku sembuh. Oleh bilurnya aku sembuh. Dia dengar Tuhan, dengar firman dengan hatinya. Hati bikin dia percaya. Kalau otak cuma bikin dia tahu, tapi dia gak ngalamin. Wow, saudara lihat itu. Saudara bisa lihat, nggak mungkin.
tadi sore sebelum saya keluar dari sekolah minggu baru selesai. Saya lihat satu anak kecil, saya gendong dia, saya tanya, berapa anakmu? Dia bilang, oh anak saya 3. Terus dia mulai cerita, Pak, untuk anak ini dokter sudah vonis saya kena kanker, jadi saya nggak mungkin hamil. Tapi ini anaknya ada, saya lihat dia, saya bilang, thank you banget, saya sudah divonis kanker. Loh itu fakta medis. Saya bilang, hebat banget. Bayangin, bos kamu bilang, kamu nggak ada harapan. Orang tua bilang, kamu nggak ada gunanya. Teman semua bisa hakimin kamu, nggak apa-apa. Bahkan kamu ngerti bahwa nasib kamu kayak begini. Kamu sekarang mau join sama-sama kata orang, atau kamu mau percaya firman? Firman bilang apa untuk kamu? Firman bilang apa buat kamu? Kamu memang orang berdosa, tapi mari kamu dengar, firman bilang apa buat kamu? Saya lihat ibu tadi, sore saya mau keluar, pergi dengan keluarga saya, pergi ngopi, saya sempat ngobrol sebentar. Dia bilang, itu satu, saya sudah divonis kanker. Saya tidak mungkin punya anak. Ini dia anaknya. Saya lihat, wow. Coba lihat, apa yang bikin dia percaya bahwa dokter sudah bilang, oke. Kalau dokter udah bilang, kamu pikir ada dokter di atas dokter? Tabib di atas tabib. Tuhan Yesus. Kenapa mesti hati? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Wow. Ini mendengar dengan hati. Kehidupan yang masuk. Wow, saya suka banget. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Seperti ini. Saya kepingin kita sadar, kalau kita jalan dalam kesia-siaan pikiran, maka kesia-siaan itu akan menggelapkan pengertian kita. Akhirnya kita nggak ngerti apa maksudnya ini, kita nggak ngerti karena memang digelapkan. Kenapa jadi gelap? Karena kita ikuti pikiran yang sia-sia. Gitu. Fakta bilang kamu nggak ada beras. Iman bilang apa? Enggak berlebihan. Kami nggak istimewa, enggak, saudara. Saya mau bilang cuman begini. Bedanya saya memang nggak punya ban serep. Saya anak jalanan kok. Saya anak jalanan, anak yatim piatu. Jangankan masa depan, masa besok juga nggak punya. Gitu. Jadi saya ngerti banget. Saya menikah itu udah pasti Tuhan, karena memang nggak punya apa, nggak ada kerjaan. Saya cuma main gitar kemana-mana bersaksi. Pendeta dapat amplop, saya dapat kue. Kantongnya lebih gede, isinya pisang goreng, lemper, gitu kan gitu. Kalau pendeta kan amplop. Saya kesakitan, udah nikah. Saya mau bilang bos saudara, ini serius. Saya pulang, kita pergumulan. Rumah saya tinggal kita sewa satu rumah susun, kita sewa kayak lapangan bola. Artinya ini nggak ada lemari, nggak ada tempat tidur, nggak ada kursi gitu. Nah itu, saudara, ini saya nggak perlu malu cerita ini. Kalau saudara lihat hari ini, wah ini yang saya bilang, saya hidup dengan cerita yang baru. Cuma setiap kali saya habis ini, gue bilang, waduh Pak, kesaksiannya bagus banget, makasih. Begitu dia ambil, tunggu jangan pulang dulu. Begitu dia ambil kertas coklat, gue udah tahu, pisang goreng deh ini. Lo lihat, pikiran kan, pisang goreng, biasa. Udah ngomong-ngomong pulang, belum ada kendaraan, naik bajai. Saudara di Ambon nggak ada bajai sih ya. Lu kalau naik bajai, kuping stereo langsung. Kalau habis naik bajai, jangan denger lagu, nggak ada yang bagus. Pulang, istri saya udah tidur, lagi hamil Yehuda. Gue pegang kantong pisang goreng tahun 80 berapa? 85. Nih, lempar dapur, tidur. Kita tidurnya kan geletakan di bawah.
Jam 3 gitu. Yosef bilang lapar. Oh ya, ada pisang goreng tuh kayaknya tadi. Nah kan, ambil pisang goreng kan, lah sambil mata kayak gini-gini lah, duduk, bawa ke dalam tidur. Buka, suruh tahu, begitu saya tumpahin, bukan pisang goreng, duit 4 juta. Tahun 85. Hah? Berubah jadi tangisan. Tuhan, pikir gue cuma pendeta yang dapat amplop, kita mah enggak. Pisang goreng. Saya belum berkhotbah. Kamu lihat, fakta bilang, kamu nggak begini aja. Memang kamu masih begini dulu. Kamu nggak pernah. Fakta bilang begitu. Saudara, berapa kali? Oh, pelayanan sih ke Belanda, saudara. Pulang nggak ada makanan. Pelayanan sih keluar. Saya juga sama istri. Lagu itu baru keluar tuh. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Nyanyi dong. Kita lagi nyanyi. Nyanyi nggak ada makanan. Nyanyi aja. Tetangga ketok. Bukan orang Kristen loh, saudara. Nanti, aduh, gue goblok apa ya? Kok tadi gue pergi ke pasar belanjanya kelebihan. Sudah tahu kak? Ikan lebih 2, tahu lebih 2, semua lebih 2. Ya buat kita berdoa. Ini dia buat lo ya. Belum berdoa lo, baru nyanyi tadi tuh. Mari. Saya seperti diingatkan itu kembali. Seperti inilah yang dibilang kamu hidup dengan hati. Kamu hidup dengan hati. Wow. Pengertian yang gelap, Efesus 4 ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Masa-masa itu buat saya, istri saya wanita paling beriman di dunia. Karena mau apa aja, jepit rambut, minta sama Tuhan. Ini serius. Mau apa aja, jepit rambut, minta sama Tuhan. Waduh, mau ganti. Nggak ada cara lain. Kami benar hidup karena percaya. Maksudnya nggak ada satu jaminan. Nggak ada gereja lokal zaman itu di mana saya bisa jadi pelayan di gereja. Nggak ada gereja lokal, Pak. Saudara lihat itu? Wow, itu luar biasa. Saya masih ingat waktu saya lari ke depan kasih hidup saya buat Tuhan, saya lari. Pak JP Sinaga, dia berdoa buat saya. Chris, kamu melayani Tuhan? Iya Pak. Dengar. Oh, Batakan, lu tahu Batakan? Dengar. Kalau Tuhan nak kasih makan kau, bilang aku. Wih sadis, gua bilang keren. Yang begini nih gua suka nih. Wah. Keren man. Kalau sampai Tuhan nak kasih makan kau, bilang aku. Aku buang togaku ini katanya. Wih, saya lihat dia men. Berhenti aku jadi pendeta katanya. Saya ingat sekali, saya ingat banget. Saya bilang, benar Tuhan. Tapi saya bilang, saya hidup dengan cerita yang baru. Saya nggak berlebihan. Saya sudah bawa istri saya ke 5 benua. Gaji pendeta nggak cukup. Nggak bisa. Loh, memang saya nggak hidup dari gaji. Saya hidup pas-pasan. Pas mau, pas ada. Sudah lihat, itu dengan Tuhan. Saya hidup dari berkatnya, saya hidup dari bonusnya. Sudah lihat ini? Wow. Waktu hati kita jadi dingin dan keras, kita tidak peka lagi, saudaraku. Saya mau bilang, ini penting banget. Kita membatasi apa yang Allah bisa lakukan. Sungguh saudara, kita batasi apa yang Allah bisa lakukan. Saya perlu saksi buat saudara. Saudara yang baru ikut kami 1-2 tahun. Saudara pikir hebat banget Pak Kirimas. Sama saya bilang, saya berangkat ke Ambon 22 tahun lalu. Dengan surat tugas hanya boleh 2 tahun di Ambon. Saya datang sebagai youth pastor di sini. Itu surat tugasnya. Kamu pergi 2 tahun ya Chris. Saya bilang, puji Tuhan. Tahu gak tiap hari gue hitung. Kurang 1 hari. Gue pengen cepat balik. Ngapain di Ambon? Saudara itu tiap hari saya hitung cepet deh itu 2 tahun.
pengen balik. Gak ada apa-apa di Ambon. 22 tahun lalu Pizza Hut belum ada. Hari ini Pizza Hut masih belum ada. Right? Kamu lihat? Bayangin. 22 tahun lalu, waduh, kalau Pak Arif bilang, Chris mau apa? Pizza. Begitu pizza datang, cuman satu begini, seminggu tuh, makannya dikit-dikit, saudara. Maksudnya itu tuh saya mengasihani diri duduk di Ambon, cuma aduh ngapain gue di hutan kayak gini. Walaupun orang Ambon, kamu lihat jelek nggak hatinya? Saya hidup pakai otak. Aduh bisa apa? Gue pengen rekaman, mau nyanyi. Mana ada studio di Ambon? Di Jakarta kan ada, di Ambon. Mau rekaman di kebon. Pokoknya saya seperti kecil banget ya Ambon. Hari ini kalau bilang nggak bisa tukar, mau dengan apa kek, dengan Amerika kek, nggak bisa tukar. Karena tahu Ambon memperkaya saya secara teologis. Ambon ini memperkaya saya dalam berjalan dengan Tuhan. Saya lihat Tuhan gede banget. Dari Ambon lah saya pergi ke bangsa-bangsa. Bukan dari mana-mana. Ini kalau saudara lihat. Wow. Hati kita, apa sih saudaraku? Hati kita, dia tidak bisa peka. Ya, saya mau bilang. Hati kita tidak bisa peka, keras. Dia mungkin masih berfungsi, tetapi dia cuma peka terhadap hal-hal yang fisik, bukan yang rohani. Orientasinya semua kepada daging. Nah disinilah kita sebanyakan hidup, sekalipun kita Kristen, kita tidak peka. Itu juga yang buat saya bertobat dengan firman yang kemarin. Wah, ini penting banget. Jadi saya coba catat kemarin khotbah minggu itu ada satu kata bilang ini, berhenti kejar pintar ayat. Tapi kejar pewahyuan. Wah, saya bilang ini penting. Apa sih wahyu? Kata apokalips, satu yang dibukakan, itu wahyu. Itu wahyu. Jadi gini, ada persoalan, entah itu pernikahan, entah itu bisnis, entah itu apa, dalam persoalan. Bukan nasihat yang kamu butuh. Kamu butuh wahyu. Kalau nasihat kamu juga udah tahu. Tapi kamu butuh wahyu. Wow, ini penting. Sekarang apa yang harus jadi fokus kita dong? Waktu kamu mulai berpikir sebagai ciptaan baru. Kamu mau lihat hasil-hasilnya. Yang luar biasa. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Luar biasa. Ini bukan damai tulisan. Ini tentang kenyataan. Ini realita. Damai ini di dalam. Wow. Luar biasa. Penting banget. Kesia-siaan pikiran bukan cuma gelapin pengertian kita. Tapi juga menggelapkan imajinasi kita. Apa imajinasi? Imajinasi adalah tempat di mana berbagai pikiran masuk lalu didapat kekuatan di dalamnya. Ya, kita nggak bisa mencegah pikiran-pikiran itu datang, tapi kita bisa menolak untuk memberi dia kuasa. Waktu kita biarkan pikiran kita masuk, terus pikiran-pikiran yang macam-macam itu masuk, lalu dia sampai jadi imajinasi. Saudara lihat, tinggal satu langkah lagi, dia jadi tindakan. Dia jadi tindakan. Tuhan tidak ciptakan kamu untuk jadi pencuri. Tapi kamu tergoda dengan gaya hidup. Kamu ingin punya barang seperti orang lain punya. Tuhan tidak mau kamu harus jual diri kamu. Kamu bukan orang yang akhlaknya rendah, enggak. Tapi waktu kamu mulai izinkan pikiran itu, karena kamu ingin punya tas yang bagus. Kamu ingin punya barang seperti dia punya. Kamu ingin dibilang modern. Ada cara untuk dapat uang lebih gampang. Itu semua. Jadi siapa yang jahat? Setan yang jahat. Tadinya kamu gak berpikir begitu. Setan yang jahat. Setan yang kasih kamu pikiran. Nah, kamu mulai ikut. Mulai dari imajinasi. Lama-lama dia jadi tindakan.
Nah waktu kamu sudah jatuh, lebih lagi setan mulai bilang gini, kamu makanya gak layak sama Tuhan. Dan kamu bayar, ngeri gak? Padahal Tuhan gak ada dosa terlalu berat buat Tuhan. Tuhan gak stres gara-gara kamu terlalu banyak dosamu. Gak ada. Tapi agama, setan pakai agama untuk bikin kamu selalu gak layak. Karena ada fakta seperti dokter tadi. Fakta bilang gini, kamu lihat ini udah yang ke-10 kali kamu gagal. Tuhan udah gak bisa lagi lihat kamu. Kamu jadi warga kelas 2 mungkin bisa lah. Tapi kamu harus puasa dulu, harus begini dulu. Saudara bisa bayangin, banyak banget rule-nya. Kamu mulai gak layak. Ini yang paling bahaya. Waktu kamu mulai hukum dirimu sendiri. Siapa yang bisa tolong? Padahal Tuhan terbuka buat kamu. Sebesar apa? Mari datang. Gak ada yang gak bisa diselesaikan sama Tuhan. Ini berita baiknya buat saudara. Ini berita baik buat saudara. Wow. Tapi saudara, Kolose 3 ayat 15. Wah, saya suka ayat ini. Ini kayak saya ketemu kuncinya dari pelajaran ini di Kolose 3 ayat 15. Tentang lalu gimana dong Tuhan? Kita udah berdarah-darah nih kemarin Tuhan. Saya mesti gimana hidup saya? Nah, tuh ayat ini dalam waktu saya persiapkan, ini ayat saya temukan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi gini, izinkan damai sejahtera yang merintah kamu. Nah, saya coba saksikan ini sebentar, satu gambar ini. Ini hamba Tuhan, saya dapat literaturnya 2 hari kemarin. John G. Lake. Ini dia. Ini nama John Paliama ini. Hamba Tuhan hebat ini. Kenapa saya ambil kesaksian dia? Ini tentang damai sejahtera yang memerintah. Dia sedang kejar waktu, dia harus sampai di satu tempat waktu. Jadi dia sedang ngebut, dia sedang jalan naik di tanjakan, di tikungan yang tajam. Begitu dia nikung, didengar suara Tuhan, parkir sebelah kiri, segera parkir sebelah kiri. Menurut John, nggak layak, kayak sulit untuk dipercaya nasihat ini. Tapi karena dia terlatih mendengar itu, dia parkir, dia nggak perlu cerna, dia parkir saja. Begitu dia parkir, hanya hitungan detik, satu mobil truk lepas kendali meluncur, bahkan dia nyebrang trotoar, nabrak mobil lain dan masuk jurang. John Lake bilang gini, kalau tadi saya nggak dengar tuntunan itu, saya udah mati bersama truk itu. Ayat ini sedang bilang ini, kalau kamu izinkan damai sejahtera. Wow. Damai sejahtera mimpin kamu. Ini luar biasa. Bukan Allah tidak setia. Allah masih terus tuntun kita. Kita yang gak mendengarnya. Hati kita keras. Karena kita mulai kasih remote-nya buat otak kita. Buat panca indera kita. Apa yang kamu cium, kamu kecap, kamu lihat. Kamu percaya pada mental kamu setuju dengan semuanya. Itu panca indera. Tapi ada roh di dalam. Roh yang ditebus. Yesus nggak tinggal di jiwa. Yesus tinggal di roh. Saudara tahu singing in the spirit, menyanyi dalam roh. Kata tehila, singing in the spirit, diterjemahkan begini. Tuhan menyanyi dan pinjam tubuh kamu. Ini luar biasa saudara. Jadi saya baru ngerti. Ini. Satu lagi namanya Keith Green. Nah, ini generasi zaman saya bertobat. Orang ini belum ada Israel Houghton. Belum ada Darlene, belum ada. Ini orang hebat. Penulis lagu-lagu rohani. Penyanyi yang jadi berkat di semua gereja. Saudaraku. Entah itu Billy Graham, Crusade, itu siapa saja. Keith Green. Hebat banget. Tapi orang ini mati bersama 2 anaknya dan pilotnya dengan pesawatnya menabrak. Kecelakaan, bukan kecelakaan pesawat. Lalu semua gereja bilang, kenapa orang yang melayani Tuhan dipakai dan diurapi Tuhan seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan dia mati? Itu sudah Kristen, kita masih bilang, itu karena Tuhan. Tuhan izinkan kamu mati ketabrak. Tuhan izinkan kamu ngalamin bencana. Saudara bayangkan, kamu turunkan Tuhan, kamu samain dengan iblis untuk semua yang buruk.
Alkitab bilang pencuri datang membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan tidak pernah kasih yang jelek. Iblis kasih yang jelek. Iblis tidak berusaha buat kamu tidak percaya Tuhan. Itu udah telat. Iblis akan bikin gini, supaya kamu kecewa dengan Tuhan. Itu beda. Kecewa sama Tuhan. Tuhan, saya udah setia. Kok Tuhan gini? Nah, itu caranya supaya kamu mulai kecewa. Padahal enggak, itu tipuan. Itu tipuan. Tahu, akhirnya diketahui istrinya Kate Green malamnya bermimpi bahwa kecelakaan pesawat akan terjadi. Dan dia bilang buat suaminya, kamu jangan terbang. Saya mimpi semalam pesawat ini ngalamin kecelakaan. Kate bilang, kamu mimpi. Ini kan pelayanan. Dia pergi dan keluar. Salah ke Tuhan, Tuhan sudah kasih peringatan. Biarlah damai sejahtera Allah memerintah dalam hatimu. Ada banyak hal sebenarnya saudara bisa luput dari semua keburukan. Cuman kita yang gak dengar. Bukan Allah tidak setia. Wah, pikiran kita tidak punya kapasitas untuk memahami dan memproses hal-hal yang dilakukan dari hati kita. Pikiran kita tidak punya kapasitas itu. Hati kita adalah tempat di mana hikmat yang sesungguhnya itu berada. Nah, sebagai orang yang lahir baru, kita memiliki pikiran Kristus. Ini luar biasa. Mari kita baca ayat ini, 1 Korintus 2 ayat 16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Itu dia saudaraku. Ini bukan janji untuk pendeta. Ini buat semua saudara yang lahir baru. Ini saudara punya pikiran Kristus. Saudara pikir pikiran Kristus itu begini, haleluya, haleluya, haleluya. Saudara pikir itu? Tuhan bisa ngomong tentang belanja, tentang harga baju yang kamu mau beli. Tuhan bisa kasih tahu. Tuhan bisa bilang gini, kamu jangan join sama dia. Kamu pikir pikiran Kristus itu cuma begitu? Haleluya, glory, haleluya, glory. Kamu pikir gitu? Kamu pikir Tuhan gak ada di dapur waktu kamu sedang masak? Tuhan bilang minyaknya jangan ini, ganti minyak lain. Kamu lihat? Kamu pikir waktu kamu lagi nonton berita di TV, berita bilang begini, Tuhan bisa bilang gini, iya karena begini. Keren banget kan? Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Keren gak kalau kamu di dalam Kristus? Ilmu pengetahuan, ini dunia alamiah, para ahli mengatakan bahwa kita hanya pakai otak kita 10%. 10% pun udah Einstein itu. Baru dipakai itu, udah bikin pesawat ke bulan tuh. Keren ya? Tapi mari saya bilang, kalaupun kamu gunakan 100% otak kamu, itu masih tidak bisa menandingi yang hanya 10% dari pikiran rohani. Kenapa? Karena ada pikiran Kristus di dalamnya. Kayaknya saya bermain kata, no. Saya mungkin ada pernah dengar saya cerita, saya perlu ulang buat kamu. Ada buku tulisan orang-orang terpandai abad 20. Salah satu orang terpandai di dalam namanya Eric Warner von Braun. Siapa dia? Orang yang merancang Apollo pergi ke bulan. Nah, Warner von Braun bikin waktu itu dia hidup di satu desa. Waktu dia kecil dia di satu desa. Dia beribadah, keluarganya sangat percaya Tuhan. Setelah dia pergi university dia semua, dia hebat, dia pintar, dia bisa pergi ke bulan. Dan dia jadi beda sekali. Waktu dia pulang ke kampungnya, di kampungnya, dia lihat gerejanya masih seperti dulu, masih dia kecil. Dia lihat orang-orang yang dulu-dulu sudah jadi oma, opa, sudah dia bilang, terus dia seperti ngenyek, mereka bilang, oh mereka masih kayak gini ya. Sadar, sudah lihat, memang begitulah. Kalau kita udah sukses tuh, kita pikir kita arsitek hidup ini. Bahwa Warner von Braun seperti lihat orang, oh dia seperti gini. Dia bilang, wow, kenapa mereka nggak berubah? Terus mamanya bilang, hey, karena gereja ini yang bikin kamu bisa kayak gini.
Nah, satu kali jalan-jalan pagi, dia ketemu pendetanya, udah tua. Tentu orang kampung itu bangga, Eric Warner from Brown, maka bangga sekali. Pendeta bilang, halo Eric, halo from Brown. From Brown dengan angku lihat pendetanya, karena gerejanya nggak berubah seperti itu. Terus dia bilang begini, Bapak pendeta tahu nggak, orang udah ke bulan. Karena dia yang buat kan. Selalu pendeta jawab gini, from Brown, kamu bawa orang ke bulan, saya bawa orang ke surga. Von Braun dengar, itu beda lagi. Mungkin dia dengar dengan hati, itu nampak dia lihat. Lihat pertanyaan bodoh, dia bilang ini, di mana surga Pak Pendeta? Lihat, pertanyaan di mana surga Pak Pendeta? Pendeta bilang ini, bulan kamu bisa lihat pakai mata, surga kamu nggak bisa lihat pakai mata. Pendeta kampung dan Von Braun berlutut, puji Tuhan masih rendah hati. Sekian tahun kemudian, konferensi para sarjana di Jerman, pembicaranya Eric Warner von Braun, temanya iman seorang ilmiawan. Dia pakai alat komputer, dia pakai semua teknologi. Dia nyalakan lilin, dia cerita tentang Tuhan. Apa itu iman? Yang 1000 lebih, semua ilmiawan duduk di situ. Pembicara yang cuma satu, Warner von Braun. Dia ngomong. Terakhir dia nyalakan lilin. Terus dia bilang begini, saudara lihat lilin ini? Dia tanya buat para sarjana, dapatkah lilin yang kecil ini menerangi matahari? Terus dia tanya, dapatkah otak kita yang kecil seperti lilin ini bisa menerangi Tuhan yang buat matahari? Semua 1000 orang berdiri, standing applause buat Tuhan. Dia tutup. Jadi saya mau bilang, Tuhan bisa pakai kamu. Siapa tahu orang-orang hebat itu sedang duduk di sini. Siapa tahu sedang duduk di sini. Satu ayat lagi. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya.